ada program baru nih di acara SMP IT Al-Madinah. Apa tuh? Namanya obsesi. Jadi tadi ada pembukaannya ya. Obsesi, apa itu obsesi? Obrolan sensasi siswa. Nah, di situ filosofinya siswa itu kan sering nongkrong sebelum berangkat ya. Dan di situ akan ada gosip-gosip atau perbincangan mengenai aktivitas siswa. Nah, di hadapan kita sudah ada ketua OSIS baru kita masa bakti 2020-2021. Bersama kita siapa ya? Sudah ada di samping saya ya. Tapi sebelum memperkenalkan narasumbernya, saya adalah Kak Ansar Maulana akan memandu acara obsesi ini ya. Nah, sekarang kita memperkenalkan diri barangkali ya. Silahkan, siapa ini yang sudah menggunakan jas alma mater OSIS SMP IT Al-Madinah? Silahkan, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusan Abdul Ghani. Saya sekarang alhamdulillah telah menjabat menjadi ketua OSIS SMP IT Al-Madinah periode 2020-2021. Oke, ternyata namanya Gusan Abdul Ghani. Nah, barangkali penonton ya atau netizen atau penggemarnya Gusan ya bisa berkomentar bagaimana penampilan Gusan hari ini ya. Sudah menggunakan jas alma mater kebanggaan SMP IT Al-Madinah. Ternyata Gusan lahir di Bogor 7 Agustus 2006 ya. Artinya Gusan ini pribumi ya, bukan pribumi ya. Pribumi dari suku Sunda. Barangkali sukunya suku Sunda juga ya. Coba tanya. Gusan suku Sunda? Iya, suku Sunda. Ayah, mama Sunda. Sunda. Jadi asli Sunda nih. Asli Sunda. Bukan sebelah-sebelah. Bukan. Oke ya. Gusan itu dilahirkan di Bogor 7 Agustus 2006. Jadi asli Sunda ya. Barangkali yang tetangganya atau temannya sudah mengenal Gusan itu sosoknya bagaimana. Tapi kita kupas dalam obrolan sensasi ini ya. Nah, Gusan, Yes. Gusan sudah terpilih menjadi ketua OSIS SMP IT Al-Madinah ya, masa bakti 2020-2021. Bagaimana perasaannya menjadi ketua atau presiden SMP IT Al-Madinah? Presiden. Bisa dikatakan presiden SMP IT Al-Madinah nih Gusan. Coba Gusan. Ya, awalnya sih ya kaget pasti kan ya. Kaget ya? Kaget, dan maksudnya ya di jauh-jauh hari itu sebenarnya nggak ada keinginan untuk jadi ketua OSIS sebelumnya, karena kan ya saya merasa juga kan jadi saya maksudnya bukan pas-pasan ya, apa ya, maksudnya prestasi kurang, mungkin akan biasa aja. Tapi pas waktu seleksi ketua OSIS itu kan ada beberapa nama. Pada saat itu saya mikir kayaknya nggak bakal dapet ya. Awalnya Sampai ada perasaan seperti itu ya Gusan? Iya. Gak yakin awalnya gak yakin. karena persaingan di SMP IT Al-Madinah itu ketat ya. Tapi dengan keikhlasan Gusan mengikuti pencalonan ketua OSIS ini, ya hanya Allah yang tahu gitu. Iya, saya pokoknya serahin aja semuanya lah, ikutin takdirnya gimana, baiknya gimana. Kalau menurut Allah ini baik, ya saya lakukan. Kalau menurut Allah ini nggak baik, ya saya lakukan. Nah, pas pada hari itu yang kata Bapak udah nentuin ketua OSISnya siapa, wakilnya siapa. Nah, di mindset pikiran saya langsung kayak gini, udah deh, ini mah kayaknya bakal jadi deh. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pengalaman tahun lalu waktu saya jadi wakil tuh, Masya Allah banget, suaranya tuh tinggi banget Pak. Iya. Jadi pas saya udah jadiin calon ketua, itu langsung pikiran saya, aduh, ini mah kayaknya kepilih ini mah. Langsung kayak, karena pengalaman tahun lalu saya kayak gitu Pak. Ternyata Gusan sudah mempunyai feeling yang bagus ya, karena dilihat dari calon ketua OSIS yang lainnya yang sangat bagus juga ya, saingannya juga punya
intelek yang bagus, jadi Gusan minder duluan, tetapi dengan keyakinannya dia bisa menjadi ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Nah, selain itu Gusan, ternyata Gusan ini benar nggak dari alumni SD Madinah? Iya benar. Saya itu dari TK, SD, SMP saya di sini. Dari TK, SD sampai SMP. sekarang SMP. Jadi saya di sekolah di sini melihat perkembangan. Jadi tahun berapa masih ingat gak TK-nya? TK tuh 2011. 2011. SD lulus tahun? SD tahun 2014 awal ya. Oke. Masih ingat gak di SD Al Madinah itu yang paling berkesan? Yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan itu apa tuh kira-kira? Masa-masa SD itu yang paling berkesan itu waktu dulu tuh juara TAFIS sih, SD tapi unit SD juara TAFIS pada saat lomba Gebiar Muharram. Oh ya, di SD Al Madinah itu ada Gebiar Muharram. Nah, salah satunya Gusan juara TAFIS. Iya waktu itu. Coba Gusan juara tahfidz di SMP, memilih SMP Al Madinah kenapa? Padahal kan di luar sana ada pesantren, ada sekolah boarding school yang bisa mengembangkan tahfidznya, tetapi kenapa Gusan memilih SMP Al Madinah? Karena waktu saya SD itu, saya ngelihat Al Madinah tuh, saya jadi penasaran gitu ngelihatnya. Karena semakin di sini semakin kayak ada peningkatan infrastruktur kayak gitu dan program-program lain. Jadi yang membuat saya penasaran, dia pengen coba lagi lah gitu bahasanya, coba lagi pengen sekolah di sini. Jadi ada ekspektasi yang tinggi ya terhadap SMP dan sekarang sudah kejadian ya. Teman-teman atau penonton di sana, ternyata Gusan sudah memprediksi dari awal ada ekspektasi tinggi di SMP Al Madinah ini dan sekarang sudah terbukti menjadi ketua OSIS SMP Al Madinah. Bisa dikatakan adalah presidennya siswa SMP Al Madinah. Ya. Barangkali ya, pengalaman organisasi itu ya membuat pengalaman hidupnya akan semakin matang. Dalam hal organisasi, karena organisasi itu bisa menumbuhkan kita dalam public speaking, berbicara. Ini adalah wadah untuk siswa-siswa nanti ya bersama OSIS SMP Al Madinah ini akan ada narasumber yang lainnya. Bukan hanya anak pintar, bisa jadi anak yang lainnya atau di luar SMP Al Madinah kita undang. Gimana tuh Gusan? Ya boleh aja sih, bebas bebas ya, barangkali bisa memberikan inspirasi bagi siswa atau penonton ya. Selain itu Gusan kan tadi juara tahfidz. Ternyata Gusan ini hobinya adalah goes. Apa tuh goes? Coba dijelasin goes. Goes itu ya main sepeda biasa. Oh, goes itu main sepeda. Terus ada komunitas yang diikuti? Enggak komunitas sih, bahasanya mah kayak perkumpulan pertemanan gitu. Perkumpulan pertemanan dong. Iya. Maksudnya perkumpulan pemuda masjid gitu. Pemuda masjid. Jadi biar kita nggak boring hafal Quran terus kan, jadi kita jalan-jalan kemana. Kayak kemarin kan saya sempat ke Universitas Indonesia juga. Itu tuh. Ya itu Gusan itu lihat di media sosialnya nih. Apa sih media sosialnya? Oh, Instagram. Ya, Instagram ya. Apa tuh? Gusan_14. Nah, ntar di bawah ini ada. Di bawah ini di follow. Ada ya, Gusan ya. Barangkali penggemar Gusan segera follow ya. Karena ini adalah alumni SDT Al Madinah yang berprestasi, sekarang di SMP Al Madinah berprestasi juga ya. Barangkali ntar kita coba tahfidznya ya. Sudah hafal berapa juz? Barangkali kita coba, tapi tunggu ya, jangan sampai ketinggalan informasi lainnya atau inspirasi yang diberikan oleh Gusan itu sendiri. Gusan ini sudah pengalaman tahfidznya ya, sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Namun kita tunda dulu ya pembacaan tahfidznya supaya kalian lebih penasaran. Dan Gusan katanya nih
dari artikel yang saya baca, Gusan ini saya tanya langsung nih, benar apa enggak nih, fakta atau opini ya. Gusan tidak suka makanan yang padahal ini lebih enak dan lebih disukai sama masyarakat Indonesia karena ini makanan khas Indonesia nih, yaitu durian. Kenapa Gusan tidak suka sama durian? Ya, coba jelaskan. Kenapa tuh Gusan? Gimana ya? Bau. Kenapa tuh? Baunya itu, Pak. Baunya. Saya tidak suka dari baunya aja itu. Dan mungkin keturunan juga kali ya. Bapak saya juga nggak suka durian. Jadi ayah nggak suka. Suka. Ibu suka nggak? Ibu suka. Panggilannya ayah atau apa? Papa sih. Papa nggak suka, mama nggak suka. Iya. Jadi keluarga pada nggak suka makan durian ya. Padahal kan durian enak banget. Ya. Terutama dari Medan tuh. Iya. Ya, dari Medan itu ada durian Medan apa namanya ya? Gak tau lah, saya juga suka Pak. Intinya kalau ada durian, Kansa suka nih berkaitan dengan makan durian. Tapi Gusan nggak suka ternyata ya. Iya. Padahal itu makanan yang paling lezat ya dihidangkan. Tapi Gusan nggak suka. Selain itu Gusan paling nggak suka makanan pedas. Jadi nggak suka dong nasi padang kayak gitu. Benar. Sebenarnya sih ya pedasnya kalau kayak pedas rendang, pedas lada sih masih masuk. Kalau kayak pedas sambal, pedas cabe itu masih wajar gitu pedasnya gitu. iya yang masih wajar lah. Jadi nggak semua pedas yang disukai. Ya. Misalnya ada level-levelnya ya. Jadi Gusan itu paling nggak suka durian. Yang disukai apa makanan? Kalau makanan buah atau apa? Makanan apa aja ya? Bisa kue, bisa buah-buahan. Ya kalau kayak buah-buahan sih biasanya ibu saya suka masak itu buah-buahan tuh pisang rebus, pisang kukus atau pisang goreng. Iya, pisang yang direbus itu ya. Yang langsung sama apa namanya? Pisangnya langsung direbus atau dikupas dulu? Langsung direbus. Direbus. Iya. Itu dipotong-potong lah. Itu kegemaran keluarga atau kegemaran anaknya? Awalnya sih dari keluarga deh kayaknya. Kakek nenek saya itu, kalau kata ibu saya dulu kalau pagi-pagi suka buat pisang rebus juga kayak gitu, pisang rebus pakai teh hangat atau jahe kayak gitulah. Oke, Indonesia banget lah pokoknya ibu saya mah. Indonesia banget. Jadi Indonesia banget nih, berkaitan dengan Indonesia banget ya. Makanan yang sering dibuat sama ibu apa? Yang sering dibuat ibu saya sih paling ya kalau Indonesia tempe orek sih. Salah satunya saya juga suka itu tempe orek, bisa kangkung. Jengkol enggak? Jengkol ada, tapi jengkol kesukaan. Ya, nah saya suka, masih masuk jengkol. Jengkol, pete, tapi durian nggak suka. Tahu saya ternyata Gusan itu suka sama jengkol ya. Awas tuh yang suka main sama Gusan ya, hati-hati tuh mengeluarkan aroma-aroma tak sedap. Ya, tapi saya Gusan ini sudah menjadi ketua OSIS SMP Tamanina, jadi menjaga ketika dia ngobrol ya sama kerabatnya atau teman-temannya tidak makan jengkol. Gak mungkin ya. Saya malu, itu ciri khas dari Gusan masalah makanan. Nah, Gusan, balik lagi ke OSIS nih. OSIS itu sekarang katanya ada program baru di pagi hari, apa tuh namanya? Oh itu namanya Duta Salam Pagi. Duta Salam Pagi. Jadi itu ntar ada pemilihannya gitu? Iya, kita yang pilih gitu. Nanti yang pasti semuanya pasti bakal kebagian. Jadi kita pilih siapa-siapanya. Barangkali ada yang lain, duta-duta lain, Duta Solan Seven. Baru itu sih kayaknya. Baru itu yang direncanakan, yang sudah dilaksanakan di SMP Tamanina. Jadi bagus nih, duta ini kan sebagai sosok yang akan mempromosikan program OSIS ya, namanya Duta Salam Pagi. Nah ini untuk memberikan kesan atau menyambut siswa-siswa SMP Tamanina di pagi hari. Nah berkaitan kan sekarang masih keadaan COVID. Iya. Ya. Gusan ini bagaimana tanggapannya berkaitan dengan pembelajaran daring di SMP Tamanina? Nah
lagi pandemi gini kan susah kasih apa kelasnya. Kita kayak masuk kelas online aja nih, di absen ada. Tapi kalau contoh gurunya nanya ke siswa tersebut, mungkin ada yang nggak nyaut, ada yang kameranya mati, mic-nya mati, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Ya kan kita nggak tahu, mungkin dia rebahan atau main atau rebahan, kita nggak tahu. Ada rebahannya gitu ya. Terus menurut saya pembelajaran daring ini ya ada sebagian yang efektif, ada yang nggak efektifnya juga ada, Pak. Nah ya gimana dari siswanya sendiri lah. Kalau yang siswanya ada niatan kuat untuk belajar, pasti dia nggak mungkin kayak gitu. Pasti dia konsisten. Jujur nih, ketika belajar daring, Gusan pernah rebahan nggak? Sambil rebahan, sambil dengerin materi yang disampaikan sama guru. Ya hanya rebahan, Pak, saya tiduran juga pernah. Wah, tiduran nih contoh yang tidak baik ya. Contoh tidak baik sampai malu tuh ya. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti perilaku yang negatif. Tapi nggak sering, baru sekali doang sudah. Tapi kita harus apresiasi nih Gusan. Ini sudah menyatakan kejujurannya nih, bahwa dia pernah ketiduran pada saat pembelajaran daring. Ya, itu evaluasi, barangkali introspeksi bagi buat Gusan atau siswa-siswa lain yang di sana. Daring itu jangan dimanfaatkan kalian untuk ikut tapi rebahan. Jangan sampai kalian tiduran juga tuh. Rebahan sih boleh, tapi harus fokus ya. Tapi kalau rebahannya keterlaluan sampai ketiduran, nah itu keterlaluan. Gurunya sedang nyampein apa-apa, ya, ditanya nggak nyaut, udah capek gurunya, ternyata siswanya tidur. Karena pada saat itu pagi-pagi itu kondisi mendung itu, Pak. Jadi ya gimana sih yang namanya pagi-pagi mendung itu kan, wah cuacanya mengantar banget. Awalnya kan saya iya ngebahas gitu kan, udah fokus kan. Terus tiba-tiba bangun-bangun HP saya di bawah, fokusnya wah saya udah sendiri, saya langsung keluar aja. Tiba-tiba udah sendiri, nggak ada teman sama sekali. Nah, aduh kacau banget. Ini yang luar biasa dari Gusan atas kejujurannya, walaupun ini sisi negatif tapi disampaikan pada saat obrolan ini ya. Jadi jangan malu untuk mengungkapkan kebenaran dan atau kejujuran. Nah, apa yang mau disampaikan? Dan mapelnya itu adalah matematika ya. Bu Ayu minta maaf, Bu Ayu ya, katanya Bu Ayu gurunya nih. Bu Ayu pada saat pembelajaran daring Gusan ketiduran karena terlalu pusing, kecapean barangkali ya matematika. Nah ini yang harus dievaluasi dari Gusan. Tapi jangan diikuti nih sama siswa lainnya. Itu ya, jangan jelek gitu ya. Jadi Gusan jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik bagi teman-temannya maupun siswa yang lain. Nah, Gusan, pasti di OSIS ini ada visi misi. Ada. Ya. Wakilnya siapa sih? Wakilnya Zia sekarang. Oke, sapa dulu dong. Namanya siapa? Namanya Nazira Ramanesha. Nazira Ramanesha ya. Dari kelas berapa? Kelas 81. Jadi sekarang berkolaborasi bersama Nazira, panggilannya Jia ya. Jadi wakilnya Jia, ketuanya Gusan. Jadi laki-laki sama perempuan. Nah ini cocok nih. Atau bisa jadi chemistry-nya terjalin ketika melaksanakan sebuah program-program organisasi di SMP. Nah ternyata OSIS ini bukan sebagai kendala siswa. Ketika ikut OSIS nih Gusan, pengalaman Kansar ini, OSIS itu dianggap sebagai dampak negatif bagi siswa. Tapi ada nilai positifnya. OSIS ini untuk melatih kita yang awalnya tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan lawan jenis atau sebaya. Nah, di OSIS ini bisa jadi wadah atau tempat untuk belajar berkomunikasi. Nih, salah satunya di OSIS SMP IT Al-Madinah ada acara obsesi ya, obrolan sensasi siswa. Nah, di sini adalah wadah untuk siswa yang akan menyampaikan aspirasinya, betul Gusan ya, menyampaikan keluh kesahnya selama belajar di sekolah. Ya, ini bisa kita
adopt ya, bisa kita tampung siswa-siswa yang ingin curhat di sini ya. Curhat. Barangkali ada tema-tema lain ya. Semoga kalian bisa memberikan masukan di acara atau di program baru OSIS SMP Al-Madinah. Nah, Gusan, kita balik lagi. Berkaitan dengan SMP Al-Madinah. Tadi kan ekspektasinya tinggi nih. Ya. Kira-kira selain infrastruktur, apa yang menjadi pilihan SMP Al-Madinah? Pilihannya ya bisa jadi gurunya atau program ya, mungkin programnya ya, kayak program baca Al-Surat setiap pagi, sholat duha, Al-Surat, terus kayak sholat duha, terus halaqah Quran kayak gitu. Dan di sini siswa dibiasakan untuk sholat berjamaah lah, itu yang paling saya suka sih. Indah ya. Indah. Ketika lihat siswa pembiasaan ibadahnya di pagi hari, seperti pembacaan surat, sholat duha, halakohnya, tadarusnya barangkali ya, tadarusnya, dan ada sholat berjamaah. Nah ini yang menjadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Barangkali dari sekolah yang lain beda dengan SMP Al-Madinah, jadi pilihannya itu memilih SMP Al-Madinah ya. Atau bisa mengajak siswa lainnya bisa bergabung di SMP Al-Madinah atau bagaimana nih? Ya gimana ya, saya masih ini aja sih, maksudnya bahasa saya masih fokus diri saya sendiri dulu lah, maksudnya kalau mau saya gimana ya maksudnya. Ada ajakan nggak bagi siswa yang baru lulus SD nih sebentar lagi, masih bingung nih milih SMP yang bagus di mana tapi akhlaknya kita terbentuk juga gitu. Iya. Ya saya sih lebih ke sesuai gimana siswa tersebut aja sih. Kalau ngajak promosi-promosinya takutnya dia gak cocok atau gimana kan, kita juga gak enak gitu lah. Jadi ya gimana siswanya sendiri aja. Jadi tergantung siswanya ya. Iya. Kalaupun sekolah di mana, tapi tetap kepribadian kita. Iya, betul. Mana yang baik buat kita, mana yang bisa menunjang bakat minat kita. Iya. Barangkali itu. Tapi SMP Al-Madinah salah satunya menjadi pilihan. Ya bisa. Bisa. Gimana siswanya aja sih. Karena di sini ada pembiasaan paginya ya. Iya. Di SMP Al-Madinah itu. Kayak Al-Surat, sholat duha itu kan menjalankan sunnah juga. Itu bagus. Jadi ada sunnah yang lain misalnya apa? Selain Al-Surat, duha. Ini sih paling kan kalau dulu tuh Pak Sutri suka bilang kalau habis sholat sebelum sholat zuhur pasti ada yang namanya sholat qobliyah dulu. Oh ada sholat sunahnya Iya, gitu ya. Puasa sunahnya ada nggak di SMP Al-Madinah? Ada juga, itu setiap Senin, minggu kedua dan minggu keempat. Oh jadi ngelatih ya? Iya, Ngelatih siswa untuk berpuasa. Berpuasa jadi ketika antara Ramadan udah biasa gitu ya. Bagus ya, SMP Al-Madinah ini memberikan pengajaran sunnah-sunnah Rasul ya, barangkali itu ya. Ya itu menjadi pertimbangan orang tua memilih SMP yang tepat bagi anaknya di zaman now ini ya. Nah zaman now ya, Zaman sekarang tuh emang zaman Masya Allah ada akhir zaman sekarang. Akhir zaman katanya. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusan, kita akhiri aja ya. Tadi kan juara tahfidz. Ya. Juara tahfidz sekarang udah menjadi ketua OSIS SMP Al-Madinah. Masa bakti 2020-2021 betul nggak? Ya, betul. Apa salah nih ya? Jadi Gusan ini anak rohis yang suka main sepeda tetapi tidak suka makan durian gitu ya. Tapi Gusan ini orangnya melankolis, jujur ya. Tadi sudah menyatakan bahwa dia pernah namanya ketiduran pada saat pembelajaran daring. Nah ini sisi negatifnya. Tapi kita sebagai manusia pasti ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nah tergantung pada kitanya Ya, bisa mengevaluasi atau tidak. Betul gak? Bisa. Itu tergantung kita kepribadiannya, karena pasti ada introspeksi diri ya.
Nah, di sini menjadi pembelajaran dalam menjalani kehidupan, Busan ya. Betul ya? Betul. Nah, Busan, kita akhiri dengan membaca surat apa nih? Ya, apa ya? Yang menantang, Bang. Al-Baqarah juz 1 deh, tapi nggak semua, potongan ayat. Ayat yang penting aja ini ayat tentang Sebelum baca Al-Quran nih, ya ayat Al-Quran, Busan sudah hafal berapa juz? sekarang sih Juz 30 juz hafal? 30 udah. Alhamdulillah. Sekarang sih baru dapat 4, mau dapat 5 sih bentar lagi. Bentar lagi mau dapat 5. Udah pokoknya udah dapat juz 30, 29, 28, juz 1 juga alhamdulillah udah selesai. Nah, sekarang ini lagi proses juz 2 nih. Juz 2. Tapi ini pegalan dari juz 1. Iya. Surat Al-Baqarah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة